Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Angular. Kali ini kita akan mempelajari text interpolation ya, atau interpolasi. Nah, kalau interpolasi itu di Angular website-nya sendiri menjelaskan bahwa interpolasi adalah manipulasi data, gimana caranya teks berbentuk string, data string itu bisa ditampilkan di website kita atau di aplikasi kita dengan secara dinamik ya, atau dinamik tidak statik. Artinya teks value teksnya itu kita bisa gonta-ganti secara dinamis. Untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan ya, seperti biasa masih di aplikasi kita yang di dalam folder appq. Sekali lagi yang belum paham atau belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya, karena di video sebelumnya kita telah membuat aplikasi dengan folder namanya appq ya, dan kita juga sudah membuat satu buah komponen di video kita yang ketiga, satu buah komponen dengan nama komponen tes ya. Saya tidak akan mengulangi lagi pembuatan komponen tes, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah interpolasi. Nah, sebelumnya kita pointing dulu ya di command line terminal ini, kita pointing dulu folder ini, kita arahkan ke folder aplikasi kita. Kalau di komputer saya itu di Angular/appq ya, karena aplikasi kita taruh di appq. Kita jalankan dulu Angularnya seperti biasa, ketik perintah ng server, ketik ng server open ya, sama seperti biasa, ketik ng server open ya. Sekali lagi yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya supaya apa yang kita pelajari ini paham ya dari awal. Jangan langsung nonton di video yang ini, tapi tonton dulu video sebelumnya. Tekan tombol enter, tunggu sampai browser kamu otomatis terbuka dan menampilkan aplikasi kita ya. Nah, kalau sudah berhasil dijalankan Angularnya, maka di sini akan tetap tampil compile successfully ya, kan compile sukses, pokoknya compile sukses. Nah, ini terlihat di browser kita. Di browser kita sudah ada aplikasi kita yang kemarin, Hello World inline template bawahnya ya, dua komponen. Ini adalah komponen utama dan kemudian ini adalah komponen kedua, komponen test dan komponen app komponen. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk app komponen ya, app komponen HTML kita itu berisi titel Hello World ya, titel Hello World yang diawali dengan 2 kali kurung kurawal dan ditutup dengan 2 kali kurung kurawal dari app modul.ts kita ini ya. Di sini di app komponen ini kita telah taruh properti di kelas app komponen, kita taruh properti Hello World, maka di sini tampil Hello World ya di app komponen. Kemudian kemarin itu kita sudah buat komponen baru dengan nama tes ya, kita buat sebuah komponen baru dengan nama tes ya, dengan nama tes ini. Di tes komponen ini ada tes komponen.ts ini ya, komponen.ts ini kita telah menggunakan template inline ya, artinya kita nggak menggunakan template dari HTML, file HTML, karena untuk contoh biar lebih cepat kita akan gunakan template inline. Sebenarnya kalau pakai template HTML ini juga bisa ya, tapi karena kita gunakan template inline, di sini tidak ada URL-nya. Kalau pakai file HTML ini mau tampilkan test work ini, maka di komponen .typescript-nya ini ditambahkan URLs ya, template URLs. Nah, sekarang akan kita bahas text interpolation tadi. Di app komponen HTML kita sudah taruh tag app test ya, sudah kita taruh tag app test yang dimiliki oleh test komponen ini ya, yang sudah dimiliki oleh test komponen ini. Lihat selektornya di dekoratornya ini, selektornya adalah app test dan kita letakkan di komponen utama, di HTML komponen utama, viewernya di sini. Maka semua yang diproses di TypeScript komponen ini ya, di sini semua yang diproses di dalam file ini akan ditampilkan
di dalam sini ya, di dalam tag div app test. Tag div ini adalah salah satu cara kita menampilkannya, karena kemarin ada 3 ya, bisa menampilkannya dengan tag langsung app test ya, dan seterusnya, bisa lihat di video ketiga kita kemarin. Nah, sekarang kita akan coba text interpolation itu seperti apa, kita akan jelaskan di sini. Kita cobakan tes di sini ya, kita tambahkan sebuah properti di kelas test komponen, kita tambahkan properti di kelas komponen ini, public ya, public nama ya, kita tampilkan public nama sama dengan ini nama saya ya, boleh diganti dengan nama kalian masing-masing ya. Ini adalah nama saya. Nah, ini kita punya public nama sama dengan Hendra Darmawan. Ini adalah properti dari kelas test komponen dan akan kita letakkan di dalam template ya. Akan kita letakkan di dalam template, nanti akan tampil di sini ya, akan tampil di sini. Bukan di sini ya. Ini adalah app komponen utamanya. Yang sekarang kita kerjakan adalah app komponen test. Nah, ini kita simpan. Kemudian untuk menampilkannya di dalam template itu kita gunakan buka kurung kerawal 2 kali ya, kemudian kita tutup juga dengan kurung kerawal 2 kali, kita tulis nama propertinya ya, nama properti kita tadi kita beri nama ya, kita beri nama, simpan, maka langsung dikompil oleh Angular dan di sini akan berganti Hendra Darmawan ya. Inilah text interpolation yang dinamis, artinya data yang ditampilkan di sini itu bersifat dinamis, tidak statis. Statis itu seperti ini, saya contohkan lagi. Ini saya ganti langsung dengan Hendra Darmawan. Ya, ini langsung saya gantikan dengan Hendra Darmawan. Inilah yang disebut sebagai statis. Dia tidak akan bisa berubah-ubah. Akan seperti ini saja, ya. Lihat, kita ubah. Namanya tetap Hendra Darmawan, ya, karena apapun yang terjadi dia akan tetap namanya Hendra Darmawan karena di template ini langsung kita tuliskan nilainya. Dia tidak bisa diganti-ganti seperti yang ada di sini. Nah, kalau mau bisa dinamis, kita bisa ambil contoh satu tadi, kita menggunakan properti dengan nama properti nama ya. Kemudian untuk menampilkannya ingat gunakan buka kurung kerawal 2 kali dan ditutup dengan kurung kerawal juga 2 kali. Double curly namanya ya. Nah, ini kita tambah nama itu, kita tuliskan propertinya di sini langsung ya. Langsung kita tuliskan propertinya di sini. Maka yang akan tampil di browser kita adalah Hendra Darmawan. Karena di sini saya beri nama adalah Hendra Darmawan. Nah, kalau kita ganti di sini ini ya, tampilnya adalah Hendra Darmawan. Nah, kalau kita tambahkan di sini, kita tambahkan welcome, secara otomatis di sini akan berubah tanpa merubah template ini ya. Tanpa merubah ini, kita ubah di sini, maka ditampilkan di browser adalah seperti ini, langsung otomatis ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi ya, kita akan coba lagi contoh supaya lebih paham lagi. Kalau tadi sudah gunakan properti, sekarang kita coba gunakan ekspresi ya, atau expression kalau dalam Angular itu expression. Di sini saya akan tambahkan tag ya, supaya nama kita tadi hurufnya bisa besar semua. Kita tambahkan tag HTML heading 4 saja ya, heading 4 saja, karena di atas sudah ada ya, di app komponen sudah ada tag heading 1. Kita di sini tambahkan saja heading 4 saja ya, H4 saja. Nah, di bawahnya kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi heading 4. Hanya saja kita di sini akan isi heading 4-nya itu dengan expression ya. Di dalam double kurung kurawal itu akan kita tambahkan expression seperti ini contohnya ya. Expression misalkan kita akan jumlahkan
2 ditambah 2. Apakah yang akan ditampilkan di browser? Kita akan lihat ya. 2 ditambah 2. Kemudian simpan. Maka di browser akan tampil 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi Angular akan menampilkan langsung hasilnya ya dari ekspresi yang sudah kita buat, dan kamu tidak perlu menambahkan tanda sama dengan di sini ya. Kemudian lagi ya, kita akan menggabungkan properti dengan text string yang sudah kita buat di template. Satu contoh di sini, properti nama ini tadi yang ada welcome Hendra Darmawan ini, kita akan tambahkan string langsung di sini ya. Misalkan ya di sini H4, kemudian kita tambahkan string ya, buka kurung awalnya 2 kali dulu. Kita tambahkan tipe data string di sini, misalkan selamat ya, selamat aja. Ini sebagai contoh aja ya, selamat. Nah, kita kasih spasi, kita tambahkan properti nama tadi ya. Kita lihat apa yang terjadi setelah kita tambahkan properti nama ini. Jadi string, tipe data string bisa ditambahkan dengan properti lain ya, properti yang sudah ada di kelas. Ini kita simpan. Kemudian dia akan menampilkan di sini harus ya, saya lupa ada tag penutupnya, harus ada tag penutupnya ya, maaf ya. Di sini harus ada tag penutup HTML-nya H4. Kita compile ya, sukses, hasilnya adalah selamat welcome Hendra Darmawan. Selamat ini asalnya dari string di dalam template yang langsung kita buat tanpa harus membuat properti ya. Kemudian yang welcome ini asalnya dari properti nama yang isinya adalah welcome Hendra Darmawan. Oke, kita lanjut. Kalau sekarang kita akan pelajari metode ya, metode namanya method. Kalau dalam Angular itu ada method dalam pemrograman berbasis orientasi objek itu ada metode ya, ada properti, ada metode ya, ada functionnya. Nah, ini kita di double kurung kurawal ini kita bisa menambahkan metode bawaan dari JavaScript ya. Sebagai contoh di sini objek kita atau properti kita ini namanya nama ini adalah objek di dalam Angular, objek ya. Ini bisa kita tambahkan metode bawaan dari JavaScript ya. Contoh seperti ini. Kita tambahkan lagi di bawah ini tag lagi ya, tahap keempat lagi untuk membedakannya. Buka kurung kurawalnya, ingat ya 2 kali. Kemudian tutup lagi dengan H4 dulu. Nah, di sini ini bisa kita tambahkan metode ya, atau metode atau metode dari bawaan JavaScript. Contoh nama kita akan mengukur panjang karakter yang dihasilkan dari properti nama ya. Itu kalau di JavaScript itu punya metode bawaan namanya length ya, length. Nah, ini kalau kita simpan hurufnya L-nya harus kecil ya, saya lupa, jadi hurufnya harus kecil, length-nya harus kecil. Kita compile, sukses ya, sukses. Untuk mengukur panjang karakter dari string nama tadi ya, properti nama atau objek nama tadi, itu kita gunakan metode length yang bawaan dari JavaScript ya. Kita lihat hasilnya di browser adalah 23 ya. Jadi karakter ini, panjang karakternya adalah 23. Nah, kita kasih contoh lagi, satu lagi metode bawaan banyak ya, nanti bisa cari-cari di Google metode bawaan dari JavaScript apa saja ya. Kalau bahasa Inggrisnya built-in method dari JavaScript itu banyak, ada yang untuk string, ada yang untuk number, dan yang lain-lain banyak ya. Nah, ini karena hurufnya besar semua ya, huruf ini kan besar semua ya, kita akan jadikan huruf kecil semua dengan metode namanya to lower case ya. Ini mudah-mudahan benar lah ya, saya juga masih belajar nih.
Kita compile, nah sukses. Kita gunakan metode to lowercase ini untuk membuat isi properti dari nama ini menjadi huruf kecil semua ya. Akan kita lihat hasilnya di browser. Salah, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Seharusnya di samping to lowercase ini ada tambahan buka kurung 2 kali ya, karena ini merupakan function di dalam JavaScript ya. Sebenarnya ini juga length juga harusnya ada buka kurung 2 kali ya, buka kurung 1 ditutup kurung dengan 1. Seharusnya bisa juga, harusnya seperti itu juga, tapi ternyata bisa juga tanpa buka kurung dan tutup kurung. Tetapi yang lowercase ini harus ada buka kurung dan tutup kurungnya ya. Ini akan mengubah properti nama kita menjadi huruf kecil semua. Kita lihat ya, lihat welcome Hendra Darmawanya menjadi huruf kecil semua ya. Kemudian kita akan kembalikan dia menjadi huruf besar semua dengan metode dari bawaan JavaScript dengan nama to uppercase ya. Uppercase itu untuk menjadikan huruf besar semua. Nih lihat ya. Tadi salahnya nggak ada tanda kurungnya ya, tanda kurungnya nggak ada. Nah sekarang kita jadikan huruf besar lagi dengan nama uppercase ya, dengan nama uppercase. Simpan, kita compile, kemudian di sini akan tampil welcome Hendra Darmawan jadi huruf besar lagi ya. Kemudian kita juga bisa membuat function sendiri atau metode sendiri ya. Kita akan bisa buat metode sendiri di sini ya. Kita bisa buat sendiri metode tanpa menggunakan metode bawaan dari JavaScript ya. Sekarang kita akan buat metode kita sendiri ya di dalam kelas test komponen. Kita akan buat metode dengan nama pesan user ya. Ingat kalau di Angular itu ya, kalau di Angular itu mau membuat metode itu huruf awalnya adalah huruf kecil, kemudian kalau ada kata-kata lain untuk membedakannya antara satu kata dengan kata yang lain itu gunakan huruf besar ya sebelahnya ya. Nah di sini saya akan buat sebuah metode dengan nama pesan user dan kita akan tampilkan di browser. Kita gunakan perintah return ya. Return itu adalah kembalikan. Jadi fungsi pesan user ini hasilnya akan dikembalikan ya. Return itu artinya kembalikan hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya akan dikembalikan dari fungsi itu adalah halo atau hello. Kita tambahkan saja properti yang sudah kita buat tadi ya. Properti nama ini kita tambahkan di sini ya. Properti nama ini akan kita tambahkan di sini. Di JavaScript tambahkan itu dengan tanda plus ya. Plus kemudian this. Nah, di sini kenapa this? Karena kelas ini punya properti nama. Jadi this disebutnya ya. Apapun yang ada di sini, lihat ketika saya ketik this akan muncul nama, ada metode ng-onInit ya, ng-onInit ya. Kemudian ada metode pesan user. Jadi ketika ketik this berarti semua yang ada di dalam kelas ini akan muncul ya. Dia akan semua akan muncul. Jadi kita pengen menampilkan properti nama, maka di sini this titik nama ya, this titik nama. Jangan lupa untuk tutup dengan tanda petik 2 ya. Nah di browsernya ya, di browsernya akan kita tampilkan di template, kita tambahkan tag H4, kita tambahkan H4 di sini. Jangan lupa kalau menampilkan apa yang ada di dalam kelas itu gunakan double kurung kerawal ya. H4. Nah, ini kita panggil metodenya di sini. Kita panggil metodenya di sini. Ingat pesan metodenya tadi adalah pesan user ya. Metodenya adalah pesan user. Dia akan kita panggil di sini. Karena perintahnya dari metode pesan usernya adalah return atau return ya, return atau kembalikan hasilnya, maka nanti di browser akan menampilkan hasil dari ini ya, hasil dari ini. Hello
ditambah dengan this nama. This nama ini isinya adalah ini, welcome Hendra Darmawan. Jadi hasilnya adalah hello welcome Hendra Darmawan di browser. Lihat ya, ini adalah hasilnya, hello welcome Hendra Darmawan. Nah, sekarang kita sudah masuki pembahasan terakhir di video ini, adalah apa yang tidak bisa kita lakukan di dalam double kurung kurawal ini ya. Kalau tadi kita bisa menampilkan string langsung di double kurung kurawal Angular, atau kita bisa mengoperasikan sendiri penjumlahan ya, atau pembagian di sana. Kemudian kita bisa menambahkan properti di sana yang sudah kita buat ya. Terus kita bisa menambahkan properti atau objek yang disertai dengan metodenya ya. Ini objek kemudian diikuti dengan metode ya, itu bisa. Atau kita bisa menambahkan metode kita sendiri yang kita buat di dalam kelas. Tetapi ada yang tidak bisa kita lakukan di dalam double kurung kurawalnya Angular ini, seperti contoh ini ya. Kita tidak bisa membuat sebuah variabel ya di dalam double kurung kurawal Angular ya. Kita tidak bisa membuat sebuah variabel di dalam double kurung kurawal Angular. Contoh di sini, saya buat sebuah variabel A, kemudian saya kasih tambah sama dengan operator sama dengan, kemudian 2 ditambah 2. Nah, ini tidak akan bisa dilaksanakan Angular karena double kurung kurawal itu di dalam template view itu hanya untuk merender hasil coding yang ada di kelas ya, tidak bisa menampilkan variabel, tidak bisa menampilkan variabel yang dibuat di dalam double kurung kurawal. Ini di sini tertulis errornya ya. Di sini ada error ketika kita simpan, maka di sini ada error binding cannot contain assignment ya. Jadi binding ini binding ya, ini namanya binding double curly ini untuk mengikat ya data yang ada di dalam kelas. Tidak bisa untuk digunakan sebagai pengikat variabel di situ ya, jadi makanya dia error ya. Terus apalagi yang nggak boleh di Angular adalah menampilkan global variabel bawaan JavaScript ya, global variabel bawaan JavaScript. Nanti bisa searching di Google apa saja variabel global dari JavaScript ya. Contoh seperti ini, ada perintah di JavaScript itu, salah satu perintahnya untuk menampilkan alamat atau URL yang sedang kita akses ya. Di sini namanya window.location.href. Nah, ini fungsi global variable ini untuk menampilkan di JavaScript itu untuk menampilkan alamat halaman yang sedang kita tampilkan. Tetapi kalau kita letakkan di double kurung kurawal itu, maka Angular akan error. Seperti contoh ini saya simpan ya. Nah, saya simpan, nah akan error. Jadi property window does not exist on type test component. Artinya Angular tidak menemukan properti yang namanya window di kelas test komponen ini ya. Di dalam kelas komponen ini, test komponen ini tidak ada properti window. Jadi tidak boleh meletakkan global variabel bawaan dari JavaScript di dalam double kurung kurawal bawaan dari Angular ya. Untuk menampilkan ini, maka perintah window location harap ini harus diletakkan di dalam kelas test komponen ya. Ini saya contohkan di sini. Ini yang kita pindahkan di sini. Kita berikan dia sebuah properti di dalam kelas ya. Public, kita kasih nama propertinya alamat web ya, kita kasih nama alamat web. Kemudian kita kasih perintah yang tadi ya, perintah global variabel bawaan JavaScript. Nah, kita kasih perintah ini. Terus baru kita panggil di dalam sini ya, di dalam template kita panggil global properti alamat web ini. Ini saya contohkan, kita panggil ya alamat web. Nah, ini baru bisa berjalan tanpa error. Kita simpan atau compile. Nah, berhasil, compile-nya tidak ada error. Dan kita lihat hasilnya di sini ya, langsung menampilkan halaman yang sedang kita buka, halaman yang
sedang kita buka di localhost di port 4200. Nah, cukup sekian di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat dimengerti, dan jika ada yang bingung atau perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin di bagian video keempat ini akan ada beberapa video lagi, misalkan video bagian 4 kedua, video bagian 4 bagian ketiga, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin bagi kalian belum bisa dimengerti ya. Untuk itu saya akhiri, semoga video yang saya share ini bermanfaat. Mari kita sama-sama share video dimanapun adalah video yang bermanfaat. Jangan share video yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena mungkin suatu saat nanti anak kita atau saudara kita atau siapa saja yang kita sayangi, ketika kita mengupload yang tidak bermanfaat, mereka akan menontonnya dan mereka kena imbas buruknya dari apa yang kita upload. Jadi kita galakkan dari kita sendiri, kita mulai dari kita sendiri untuk membagikan atau nge-share yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.